Pagi anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang pergerakan bumi. Tujuannya adalah untuk memahami perbedaan waktu siang dan malam. Yang kedua, peristiwa revolusi bumi dan rotasi bumi. Ketiga, gerhana matahari dan bulan. Keempat, penggunaan kalender Masehi dan kalender Hijriah dalam kehidupan. Yang pertama, matahari, bumi, dan bulan. Kalian pasti tahu ya, matahari dan bulan merupakan benda langit yang paling berpengaruh di kehidupan. Matahari selalu terbit dari sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Bulan terlihat pada malam hari, kadang bentuknya purnama, kadang juga sebagian. Bumi dan bulan bergerak mengelilingi matahari. Peredaran bumi mengelilingi matahari disebut revolusi bumi. Saat bumi mengelilingi matahari, bumi juga berputar pada porosnya yang disebut dengan rotasi bumi. Berikutnya, pergerakan matahari, bumi, dan bulan mengakibatkan berbagai kejadian. Yang pertama, penampakan bulan dan bumi. Kedua, gerhana. Ketiga, pasang surut air laut. Dan keempat, sistem penanggalan. Selanjutnya kita akan bahas yang pertama, yaitu penampakan bulan dan bumi. Apa yang akibatnya? Yang pertama, bulan merupakan satelit alami bumi. Kedua, jaraknya sekitar 284.000 km. Yang ketiga, bulan bersinar terang karena memantulkan cahaya dari matahari. Keempat, ada 3 gerakan, yaitu berputar pada porosnya disebut rotasi, mengelilingi bumi revolusi terhadap bumi, bumi mengelilingi matahari revolusi terhadap matahari. Waktu yang dibutuhkan untuk rotasi adalah 29,5 hari. Bulan selalu berubah-ubah dilihat dari bumi, disebut dengan fase bulan. Ada juga disebut dengan bulan baru atau bulan mati. Kadang tampak belah separuh, bulan cembung, dan bulan purnama. Terakhir terlihat seperti bulan sabit dan bulan mati kembali. Yang kedua, kita akan membahas tentang gerhana. Gerhana dibagi menjadi 2, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Pertama, penampakannya seperti ini, gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana ini yang disebut dengan gerhana bulan total. Ada 3 jenis gerhana bulan, yaitu gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, serta gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan sebagian itu disebut dengan gerhana penumbra. Sedangkan gerhana bulan total itu disebut dengan umbra. Gerhana bulan terjadi paling lama 1 jam 40 menit. Yang kedua, yaitu gerhana matahari. Terjadi ketika matahari tidak terlihat utuh, bahkan dapat hilang sama sekali. Ketika bulan, bumi, dan matahari terletak pada satu garis lurus, cahaya matahari yang ke bumi terhalang oleh bulan, hingga bayangan bulan jatuh ke permukaan bumi. Terjadi pada saat siang hari, pada fase bulan baru, dan berlangsung kurang lebih 7 menit. Kadang tidak terjadi secara keseluruhan. Selanjutnya, pasang surut air laut. Merupakan pergerakan air laut yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi matahari dan bulan. Pasang naik adalah kondisi permukaan laut yang naik, sedangkan pasang surut adalah kondisi permukaan air laut yang turun. Di tempat pesisir, sehari mengalami 2 kali pasang naik dan 2 kali pasang surut.
Manfaatnya adalah petani garam untuk membuat garam saat pasang air laut, mengisi peta tempat pembuatan garam. Saat surut, air yang mengandung garam tertinggal pada peta. Saat pasang naik, nelayan mencari ikan. Yang ketiga, kapal besar dapat berlabuh di dermaga saat pasang naik. Pasang naik dan surut dibedakan menjadi dua, berdasarkan letak matahari, bumi, dan bulan. Yang pertama, pasang perbani adalah pasang air laut pada kondisi pasang naik tertinggi atau pasang surut terendah. Terjadi apabila posisi matahari, bumi, dan bulan satu garis lurus. Yang kedua, pasang purnama terjadi bila matahari dan bulan berada di posisi tegak lurus. Akibatnya, dengan perubahan volume air laut tidak sama dengan pasang perbani. Yang terakhir yaitu sistem penanggalan. Dapat kalian lihat di situ, kalau kalian lihat kalender ada beberapa angka. Yang pertama itu tahun Masehi, tahun Jawa, dan tahun Hijriah. Kenapa penanggalannya berbeda? Tahun Masehi, penanggalannya menggunakan berdasarkan dengan revolusi bumi. Sedangkan tahun Hijriah dan tahun Jawa menggunakan peredaran bulan. Sekarang yang pertama yaitu tahun Masehi atau Samsiah. Sering disebut tahun matahari atau surya. Lama bumi mengelilingi matahari atau revolusi bumi adalah 365 hari. Awal mula tahun Masehi dilakukan oleh Julius Caesar dari kerajaan Romawi. 1 tahun ada 12 bulan, terdiri dari 30 dan 31 hari kecuali Februari yaitu 28 hari. Sisa hari 1/4 hari dikumpulkan dalam 4 tahun dimasukkan pada bulan Februari menjadi 29 hari. Tahun yang terdiri dari 366 hari disebut dengan tahun Kabisat. Sekarang yang kedua yaitu tahun Hijriah atau disebut tahun Kamariah. Waktu yang diperlukan bumi untuk mengelilingi matahari adalah 12 kali waktu diperlukan bulan mengelilingi bumi. 1 kali bulan berevolusi sama dengan 12 kali 29,5 hari, sama dengan 354 hari. Tahun yang didasarkan pada perputaran bulan disebut tahun Hijriah atau tahun Komariah. Berikutnya anak-anak, yaitu rotasi bumi. Bumi berputar pada porosnya, disebut rotasi bumi. Matahari relatif tetap. Rotasi bumi terjadi dari arah barat ke timur. Sekali rotasi berputar 360 derajat, ditempuh dalam 24 jam. Maka tiap 1 jam berputar sejauh 15 derajat. Akibatnya jika rotasi bumi terjadi peristiwa 1. Gerak semu harian matahari dari timur ke barat. Yang kedua, pergantian siang dan malam. Yang ketiga, perbedaan waktu di Indonesia yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, serta waktu Indonesia bagian timur. Selanjutnya, perubahan arah angin. Kita lanjutkan ya nak, yaitu revolusi bumi. Pergerakan bumi mengelilingi matahari disebut revolusi bumi. Kecepatan revolusi bumi lebih dari 106.000 km per jam. Bumi mengelilingi matahari dalam orbit yang berbentuk oval. Sumbu bumi miring ke arah yang sama dengan kemiringan berkisar 23,5 derajat jika diukur dari garis khatulistiwa atau ekuator. Akibatnya adanya revolusi bumi yaitu perbedaan musim di belahan bumi utara dan selatan. Ada beberapa musim seperti musim semi, musim panas, musim gugur, serta musim dingin. Yang kedua, terjadi perbedaan panjang siang dan malam. Panjang siang dan malam di suatu daerah terjadi perbedaan. Ada yang panjang
siangnya lebih panjang, ada yang malamnya lebih panjang. Yang ketiga, perubahan kedudukan matahari serta bulan berubah-ubah jika dilihat dari bumi, disebut fase bulan. Itu ada fase bulan mati, fase bulan sabit, fase bulan separuh, fase bulan buku, serta fase bulan purnama. Sekian video kali ini, semoga kalian bisa memahaminya. Jika belum mengerti, bisa melihat, membaca rangkuman, atau mengulangi video kembali ya. Tetap semangat belajar meskipun kita melalui video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.